Lause Davin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah takut? Entah itu takut sendirian, takut karena gelap, atau takut lainnya. Adik-adik, tahu nggak? Di saat kita takut, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita di saat kita takut, susah, senang, bahagia. Tuhan selalu menyertai kita. Jadi yuk adik-adik, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Kita naikkan pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu berserta dengan kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya sertai kami dan pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Aning. Yuk sekarang kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, senang sekali Lause bisa berjumpa lagi dengan adik-adik meskipun kita virtual. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih ke adik-adik. Kalau misalnya satu kali adik-adik ketemu sama orang jahat, nah terus orang jahatnya bilang, ayo kamu ikut aku, kira-kira adik mau nggak ngikutin penjahat itu? Harusnya nggak mau ya adik-adik ya, karena pasti ada niat yang jahat di balik semua perintah-perintah dari orang jahat itu. Nah adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus juga pernah loh nggak mau nurutin perintah si jahat. Siapa sih si jahat? Yaitu iblis. Ayo Lause ajak adik-adik untuk buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Adik-adik, nanti adik-adik baca ya di rumah ya setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Nah adik-adik, di sini Lause mau cerita ini.
Tuhan Yesus waktu itu, setelah Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan, Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Nah, ketika di padang gurun ini Tuhan Yesus berpuasa 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Nah, kalau orang lapar gitu ya, adik-adik kan lama nih gak makan, pasti lapar banget dong ya. Nah, terus iblis bilang sama Tuhan Yesus, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak adik-adik? Bisa, tapi Tuhan Yesus tahu bahwa iblis sedang mencobai dia. Tuhan Yesus tidak mengikuti apa yang dikatakan iblis. Tapi iblis pantang menyerah adik-adik. Iblis kembali mencobai Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, di dalam pencobaan yang kedua kalinya ini, iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, dia bawa Tuhan Yesus ke tempat yang sangat tinggi. Nah, di sana dia liatin semua kekuasaan dia. Terus iblis bilang, semua kuasa serta kemuliaannya aku kasih ke kamu deh. Tapi kamu sembah aku. Tapi Tuhan Yesus nggak mau. Tuhan Yesus berkata pada iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus nggak mau menyembah iblis. Nah, tapi adik-adik, iblis kembali berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan yang ketiga yaitu saat iblis membawa Tuhan Yesus ke bait Allah. Di sana Tuhan Yesus ditaruh gitu ya, di atas bumbungan bait Allah gitu. Nah, terus adik-adik, iblis bilang, kalau kamu anak Allah, dari sini kamu jatuhin diri kamu ke bawah. Nanti kan ada malaikat-malaikat yang akan mentata, mengangkat, menjaga Yesus supaya enggak jatuh dan kakinya terantuk batu, adik-adik. Nah, mendengar itu Tuhan Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mendengar perkataan itu, iblis lalu pergi. Di ayat 13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang dikatakan iblis itu tidak benar. Tuhan Yesus tahu perintah-perintah iblis itu tidak baik. Nah, adik-adik, kenapa sih kok Tuhan Yesus bisa ya menang atas pencobaan di padang gurun ini? Karena Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Bapa. Tuhan Yesus mendengarkan perintah dari Bapa, yaitu untuk datang ke dunia ini bukan untuk menunjukkan kuasanya kepada iblis, tetapi untuk menebus dosa kita, mati di kayu salib. Tuhan Yesus bukan cuma menang dari pencobaan-pencobaan yang ada di padang gurun. Tuhan Yesus juga udah menang melawan maut adik-adik ketika Tuhan Yesus disalib. Pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan memberikan kepada kita anak-anaknya hidup yang kekal. Karena itu adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, yuk kita ikutin teladan Tuhan Yesus untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa menang melawan pencobaan iblis. Kalaupun suatu kali nanti adik-adik jatuh, adik-adik berbuat dosa, ingat kembali bahwa Allah yang mengasihi adik-adik sudah mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menang, membebaskan adik-adik semua dari dosa-dosa. Karena itu adik-adik harus ingat dan terus kembali kepada Bapa. Ketika kita berbuat dosa, jatuh lagi, kita harus sadar dan kita harus kembali kepada Bapa. Kita berdoa minta ampun. Ya adik-adik, demikian firman pada minggu ini. Saya berharap adik-adik sebagai anak-anak Tuhan terus bergiat untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga karena Tuhan telah memberikan kemenangan Tuhan dari maut untuk kami, agar kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajarlah setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami pun juga boleh menang di dalam Kristus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Biarlah firman Tuhan ada di hati kita, di langkah kita, dan di hidup kita. Yuk sama-sama kita naikkan pujian, firman Tuhan ada di hatiku.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu kemarin. Nah adik-adik bisa melihatnya ya. Oke, pengumuman yang kedua. Pengumuman yang kedua seperti biasa di akhir ibadah nanti ada kuis. Adik-adik jangan lupa untuk mengisi kuisnya ya. Dari kuis ini kita akan mencari 3 pemenang yang masing-masing akan mendapatkan 1 voucher candy. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada ibadah lagi jam 10 pagi. Oke, dadah!